Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Andi Wijaksana dengan NIM 21101206. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat menurut Titus, Smith, dan Nolan. Menurut Titus, Smith, dan Nolan, filsafat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada filsafat secara informal, yang kedua ada filsafat secara formal, yang ketiga ada filsafat secara komprehensif, yang keempat ada filsafat secara linguistik, dan yang kelima ada filsafat secara aktual fundamental. Yang pertama kita bahas adalah filsafat secara informal. Filsafat secara informal adalah pemikiran manusia terhadap sekitar ataupun alam tanpa ada kritik sedikit pun. Contohnya, yang pertama ada seorang petani ingin mendapatkan panen yang sebanyak-banyaknya. Dan juga ada contoh lainnya, yaitu seorang nelayan pergi ke laut untuk mendapatkan ikan yang sebanyak-banyaknya juga. Dan yang kedua, ada filsafat secara formal. Filsafat secara formal adalah kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan yang dijunjung tinggi, atau sering juga disebut dengan berpikir logis terhadap mitos yang ada. Contohnya, yang pertama ada banyak di luar sana ibu-ibu melarang anaknya untuk menonton TV dengan jarak yang dekat. Tetapi faktanya anak-anak akan lebih fokus jika menonton suatu hal dengan jarak yang dekat tanpa ada kelelahan pada matanya. Itu tidak demikian dengan orang dewasa. Dan ada juga contoh lainnya, yaitu ketika makanan jatuh, banyak juga yang menyatakan untuk belum 5 menit dan mengambilnya kembali, bahkan juga untuk memakannya kembali. Pada faktanya, tidak ada waktu beberapa detik untuk bakteri memasuki makanan tersebut. Jadi, jika kita memakannya kembali, itu dapat mengakibatkan kita mendapatkan penyakit pada sistem pencernaan kita, atau sering disebut dengan diare. Dan yang ketiga, yaitu filsafat secara komprehensif, atau filsafat yang memandang menyeluruh tanpa ada memandang bulu. Contohnya, ketika seorang penumpang pesawat harus memiliki tiket untuk dapat menaiki pesawat tersebut. Nilai komprehensif yang terdapat pada kasus tersebut adalah seluruh penumpang pada pesawat tersebut diwajibkan untuk memiliki tiket untuk dapat menaiki pesawat tersebut. Dan ada juga contoh lainnya, seperti mahasiswa pada kampus A diwajibkan memiliki minimal SKS sekian agar dapat melakukan tugas akhir. Itu berlaku untuk seluruh mahasiswa. Tidak ada mahasiswa yang memiliki hak khusus agar tidak melakukan kewajiban tersebut. Dan yang keempat ada filsafat secara linguistik. Filsafat secara linguistik adalah analisa logis terhadap bahasa serta penjelasan terhadap arti kata dan konsep. Contohnya yaitu pada atlet memiliki kesehatan yang kurang cukup baik. Itu dikarenakan seseorang atlet sering melakukan olahraga yang tidak memforsir pada fisiknya sendiri, atau melakukan olahraga tidak sesuai dengan fisiknya, atau melakukan olahraga di luar dengan batas tubuhnya. Tidak demikian dengan olahragawan. Olahragawan memiliki kesehatan yang cukup baik. Itu dikarenakan seorang olahragawan memforsir untuk berolahraga sesuai dengan kebutuhan fisiknya dan tidak secara berlebihan. Yang kelima, ada filsafat secara aktual fundamental. Filsafat secara aktual fundamental adalah suatu masalah yang dibahas oleh ahli-ahli filsafat. Seperti contohnya, apa sih itu kebaikan dan apa sih itu keburukan. Nah, pada contohnya ini, yaitu orang-orang yang tinggal di iklim dingin sering meminum alkohol untuk menghangatkan tubuhnya. Tetapi tidak demikian dengan beberapa orang yang menganggap meminum alkohol adalah dapat memperburuk kesehatan tubuhnya. Jadi, sekian
penjelasan dari saya untuk mengenai filsafat menurut Titus, Smith, dan Nolan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.